Kalau disuruh milih, sebenarnya dulu itu aku sedikit nyesel kenapa aku ikut yang magang di Jepang ya. Seharusnya tuh aku ikut yang visa Tokute Gino aja atau visa keterampilan khusus. Karena visa SSW itu atau keterampilan khusus itu gajinya lebih gede daripada magang ke Jepang. Yo, konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel EDP ini, channelnya Ketsuse atau X Magang. Ya, di kesempatan kali ini, di konten kali ini kan hari Kamis, jadi kita masuk konten kerja di Jepang, yaitu berisikan tentang pembahasan seputar pekerjaan yang ada di Jepang. Nah, di video kali ini, di kesempatan lagi ini, kita akan membahas visa Gino Jisuse atau visa magang di Jepang dan visa Gino Tokute atau SSW, istilahnya visa keterampilan khusus atau special skill worker ya, yang visa yang baru-baru ini yang baru kemarin tahun 2019 baru aja dibuka. Nah, di sini akan aku jelasin beberapa pengertian seputaran itu. Dan juga aku mau memperkenalkan ya buat teman-teman yang baru aja subscribe di channel ini dan baru aja nonton video ini ya kebetulan ya. Nah, channel EDP ini isinya seputaran soal pekerjaan di Jepang, terus kehidupan di Jepang, pokoknya tentang Jepang, dan juga kehidupan peserta magang yang pulang dari Jepang yang seperti apa nanti akan aku tunjukkan di channel ini. Oke, balik ke topik. Sekarang kita akan membahas visa Gino Jisuse dan visa Special Skill Worker atau Gino Tokute ya. Oke, mungkin kita akan membahas langsung istilahnya sedikit pengertian seputaran visa. Yang pertama dulu kita bahas Gino Jisuse atau visa magang. Visa magang Jepang ini adalah visa untuk teman-teman yang lulusan SMA bisa, SMK bisa, yang S1 pun juga bisa, tapi syaratnya harus punya sertifikat di bidang teknik ya untuk SMA. Dan kalau untuk SMK ya jurusannya harus di bidang teknik seperti itu. Nah, visa magang ini adalah visa buat teman-teman yang nanti akan di Jepang itu istilahnya magang dan kerja. Magang atau kerja ya istilahnya magang ya, tapi dikasih gaji. Nah, gajinya itu sedikit lebih rendah dari pekerja Jepang ya, karena statusnya kan magang. Dan tujuan program ini adalah pertukaran keterampilan ya istilahnya. Jadi buat teman-teman yang baru lulus sekolah terus magang ke Jepang, nah di sana nanti teman-teman bisa mendapatkan keahlian seputaran teknik di sana ya. Ada banyak sekali bidang teknik di sana. Nah, di situ sedikit penjelasan tentang Gino Jisuse. Nah, sekarang kita bahas tentang visa yang baru tahun kemarin ya dirilis ya, yaitu visa Gino Tokute atau Tokute Gino atau SSW atau bahasa Inggrisnya Special Skill Worker, dan bahasa Indonesianya visa keterampilan khusus. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ke Jepang, yang pengen banget ngambil visa SSW ini dan gak perlu ikutannya magang ke Jepang dulu, teman-teman bisa ada kesempatan ke sana ya, ikutan yang newcomer. Dan nanti kalau teman-teman ikutan visa yang ini, otomatis gajinya lebih tinggi dari visa Gino Jisuse ya. Istilahnya kan di sana nanti special skill worker. Jadi yang bekerja di sana di Jepang itu sudah diakui kalau punya skill. Jadi seperti itulah sedikit pengertiannya ya. Oke, kita lanjut di pembahasan perbedaannya. Nah, kita bahas satu persatu. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Nah, di situ ada sedikit perbedaannya. Kita bahas pertama dulu adalah pelatihan magang teknis atau Gino Jisuse. Gino Jisuse ini pertama kali dirilis atau pertama kali itu dibuka tanggal 1 April 1995. Jadi dari 1995 sampai sekarang 2020 itu udah berapa tahun ya? Sekitar 25 tahunan ya, udah lama. Dan kita lihat untuk
visa Tokute Gino atau pekerja berketerampilan khusus ini atau SSW bahasa Inggrisnya dibuka baru tahun kemarin, tanggalnya nggak ditera ya, pokoknya tahun kemarin April 2019. Nah, baru sekali visa yang ini ya. Terus kita bahas tentang tujuan program masing-masing ya. Untuk tujuan dari Gino Jisuse yaitu transfer keterampilannya. Seperti yang aku jelaskan tadi, sedikit penjelasan tadi tentang transfer keterampilan ya, istilahnya seperti itu, buat istilah belajar ya di sana ya. Terus untuk SSW itu memenuhi kebutuhan SDM di Jepang. Nah, di sini akan aku sedikit jelasin. Nah, di Jepang itu sangat kekurangan SDM ya, atau sangat kekurangan pekerja di sana, karena di Jepang itu kan piramidanya itu dari kerucutnya ke bawah. Nah, jadi usia tua itu lebih banyak daripada usia muda ya, seperti itu ya istilahnya ya. Pokoknya beda perbandingan terbalik sama Indonesia. Kalau Indonesia kan straight begini, kalau di sana begini. Nah, bisa artikan sendiri buat teman-teman. Oke, langsung kita masuk di perbedaan yang ketiga, yaitu mengenai status. Kalau untuk Gino Jisuse, statusnya adalah magang atau belajar memperdalam ilmu keterampilan yang dimiliki ya, istilahnya belajar. Nah, kalau untuk visa Tokute Gino itu langsung bekerja ya, seperti itu ya. Oke, langsung kita lanjut. Sekarang kita lihat yang perbedaan yang keempat, yaitu masa tinggal. Nah, masa tinggal untuk Gino Jisuse itu maksimal 5 tahun. Dan untuk yang maksimal 5 tahun ya untuk yang Jisuse atau Gino Jisuse, dan untuk Tokute Gino minimal 5 tahun. Nah, di sini akan aku jelasin. Di sini tertulis PMT 1, PMT 2, PMT 3. Nah, di sini PMT 1 itu untuk yang tahun pertama ya. Tahun pertama itu ya pas tahun datang sampai 1 tahun, yaitu tahun pertama. Nah, dan untuk di tahun kedua itu 2 tahun ya. Jadi tahun kedua itu dari tahun kedua sampai tahun ketiga. Jadi totalnya 3 tahun. PMT yang ketiga ya ditambah lagi 2 tahun. Nah, sedikit curhat ya, kemarin itu aku ikut yang PMT ke-1 dan PMT kedua. Jadi kontraknya 3 tahun dan aku nggak nambah lagi di PMT yang ketiga, yaitu 2 tahun. Jadi aku cuma ngambil 3 tahun ya kemarin ya. Terus untuk penjelasan untuk Tokute Gino, ini ada PBS 1, PBS 2. Nah, ini singkatannya aku belum tahu juga. Nah, PBS 1 ini cuma 5 tahun. Nah, PBS 2 ini bisa nambah lagi 5 tahun dan tidak dibatasi. Nah, PBS 2 ini baru 2 sektor ya yang bisa ya. Nanti akan dijelasin di bawahnya nanti ya. Kita bahas satu persatu. Oke, langsung di perbedaan yang kelima, yaitu untuk pelatihan Gino Jisuse atau istilahnya pelatihan magang teknik ini tidak boleh membawa keluarga ya. Nah, dan untuk yang Tokute Gino itu untuk PBS 1 yang cuma 5 tahun itu tidak boleh, dan untuk PBS 2 itu boleh membawa keluarga. Jadi untuk tahun yang ke-6 sampai ke-10 itu bisa membawa keluarga. Nah, kita lanjut di perbedaan yang ke-6, yaitu jenis pekerjaan. Nah, untuk Gino Jisuse itu banyak sekali bidang, yaitu 80 bidang pekerjaan ya. Dan untuk yang Tokute Gino untuk sampai saat ini baru 14 sektor pekerjaan plus 7 sektor pekerja ya, seperti itu ya. Dan untuk PBS 2 ini hanya 2 sektor pekerjaan, yang kalau nggak salah itu di bidang konstruksi, dan satunya lagi belum tahu aku. Oke, langsung di perbedaan yang ke berapa ya, ke-7 ya, yaitu training diwajibkan. Periode training berbeda tergantung industri, dan yang untuk Tokute Gino itu tidak diwajibkan. Ini maksudnya training itu jadi buat teman-teman nanti yang ikutan visa magang ke Jepang. Nah, pas berangkat dari Indonesia ke Jepang, nah di Jepang itu nanti masih ada training 1 bulan ya, istilahnya seperti itu. Dan kalau untuk Gino Jisuse, jadi kalau teman-teman dari Indonesia langsung ke Jepang, nah di sana nanti nggak ada training, jadi langsung bekerja seperti itu ya. Oke, langsung kita lanjut di perbedaan yang ke-8, yaitu biaya. Untuk Gino Jisuse, biaya training dengan biaya hidup
nilai berbeda setiap tempat. Nah, seperti itu ya. Biaya training ya. Maksudnya itu biaya pelatihan yang di Pelada dan mungkin nanti Pelatnas juga seperti itu ya. Nah, kalau di Tokopedia Gino terdapat beberapa pengeluaran hanya untuk biaya pribadi saja. Jadi untuk pengurusan paspor, pengurusan tiket pesawat, terus pengurusan apalagi ya visa, itu nanti kalau untuk Tokopedia Gino itu bayar sendiri ya. Tapi yang Gino Juice menurut pengalamanku ya, kemarin cuma bikin paspor. Kalau buat visa itu ditanggung oleh perusahaan penerima. Oke, langsung kita masuk di perbedaan yang berapa ya, ke-9 ya. Kalau buat Gino Juice tidak ada kecuali care worker yang minimalis. Maksudnya syaratnya tidak ada ya, syarat khusus ya. Seperti JLPT ya. Kalau care worker harus nih. Nah, untuk syarat yang Gino Juice ada syaratnya ya, ada uji keterampilan dan tes bahasa Jepang. Ya, jadi ada ujiannya. Terus yaitu uji keterampilan, uji kemampuan berbahasa khususnya care worker dan tes bahasa Jepang. Nah, kebetulan kemarin aku juga sudah pernah ikut yang dites Tokopedia, yang dites keterampilan di Tokopedia Gino, yaitu aku kemarin ngambil pengolahan makanan dan pertanian, dan di situ tes skillnya ya cukup lumayan mudah sih bagi ex magang ya maksudnya. Nah, oke, langsung kita masuk di perbedaan yang terakhir, pindah kerja. Nah, untuk Gino Juice itu tidak boleh pindah perusahaan atau pindah kaisa ya selama training ya, kecuali ada masalah dengan perusahaan, ada kalanya pemagang diperbolehkan pindah ya, seperti itu. Kalau untuk Tokopedia Gino bisa selama dalam sektor pekerjaan yang sama, yaitu istilahnya kalau teman-teman itu di bidang pengolahan makanan. Nah, nanti kalau teman-teman nggak betah di perusahaan ini, bisa pindah ke perusahaan yang lain ya, bisa pindah asalkan sama bidang ya. Tapi kalau untuk Tokopedia Gino, kalau untuk peserta magang itu nggak boleh pindah kaisa. Nah, itu tadi penjelasanku seputar perbedaan antara visa Gino Juice dan visa Tokopedia Gino ya. Ya, di sini akan aku jelaskan sedikit perbedaan ya, kalau menurutku ya. Kalau di sisi menurut pendapat pribadiku, kalau teman-teman ke Jepang itu tujuannya untuk uang ya, untuk uang lebih baik teman-teman itu ikut yang Tokopedia Gino ya, karena di sana itu gajinya itu ya hampir sama orang Jepang ya. Istilahnya gajinya lebih besar daripada Gino Juice atau magang ke Jepang. Ya, seperti itu. Buat teman-teman yang mengincar uang saja, ya lebih baik teman-teman ikut yang Tokopedia Gino. Itu ya di sisi materi ya. Dan kalau teman-teman pengen ke Jepang itu memperoleh skill atau keterampilan, experience atau pengalaman bekerja di luar negeri dan mendapatkan ilmu, lebih baik teman-teman itu ikut yang magang ke Jepang. Karena dari proses seleksi magang ke Jepang itu, dari tahapan seleksi sampai pelada, sampai pelatnas, sampai berangkat ke Jepang itu banyak sekali hal-hal positif yang bisa teman-teman itu dapatkan ya, seperti tes-tes, melewati rintangan, seperti mendapatkan masalah, menyelesaikan masalah, terus mengerjakan PR. Teman-teman bisa rasakan sendiri kalau teman-teman ikut yang Gino Juice ya. Pokoknya di sisi Tokopedia Gino itu gajinya gede, terus di sisi apa itu Gino Juice atau magang itu gajinya sedikit di bawah. Tapi untuk teman-teman kalau ingin mengasah diri atau mendapatkan pengalaman yang lebih dan mendapatkan experience yang sangat luar biasa, teman-teman tuh lebih baik milih Gino Juice karena seperti itu ya. Nah, di sini akan aku sedikit beri saran ya. Buat teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK, lebih baik teman-teman itu ikut yang Gino Juice atau peserta magang di Jepang. Itu ya, ikut yang magang di Jepang aja. Tapi buat teman-teman yang udah istilahnya udah berumur sekitar 25, 26, 27 yang atau S magang, kalau S magang otomatis kalau pengen balik ya ikut itu ya, ikut Tokopedia Gino ya. Buat teman-teman pokoknya yang belum pernah ke Jepang ya, ini ya
teman-teman lebih baik ikut Tokute Gino ya, yang kalau teman-teman itu mengincar uangnya aja. Oke, seperti itu penjelasan panjang lebarku dari seputaran bekerja di Jepang ya. Buat teman-teman bisa nilai sendiri apa yang aku jelasin tadi, dan semoga teman-teman bisa menangkap semua informasi yang aku berikan tadi ya. Walaupun penjelasanku sini sedikit sedikit sangat cepat sekali ya, atau terus. Nah, ya kalau belum jelas ya silahkan disetel ulang, atau bisa komen di bawah ini. Silahkan komen, beri pertanyaan apapun itu, nanti akan aku balas. Kalau pertanyaannya sangat penting atau pertanyaannya cukup menarik perhatianku, nanti akan aku jadiin konten, yaitu di konten JPS ya. Oke, cukup sampai di sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. See you the next video.